Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan ini adalah episode pertama atau edisi pertama dari Tunet Gibol alias Tunanetra Gila Bola. Ya, pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai klasemen dari La Liga Spanyol dan juga Serie A Italia. Jadi karena dua liga itu persaingannya cukup ketat ya dibandingkan dengan Liga Inggris atau Prancis. Ya nanti juga kita akan membahas tentang Liga Inggris dan juga Liga Prancis. Tapi untuk hari ini kita akan membahas mengenai klasemen sementara di La Liga dan juga di Serie A. Kita awali dari La Liga dulu. Di Liga Spanyol, posisi pemuncak klasemen itu masih ditempati atau dikuasai oleh Real Madrid dengan 50 poin. Kemudian di posisi kedua itu ada Sevilla dengan nilai 46 poin. Kemudian Real Betis dengan nilai 40 poin. Kemudian Atletico Madrid berada di posisi keempat dengan nilai 36 angka. Dan juga Barcelona ada di posisi kelima dengan nilai 35 poin. Jadi ya untuk di pekan ini Barcelona berhasil mendekati zona Eropa ya, berhasil mendekati zona Liga Champions. Mereka kita ingat di awal musim Barcelona sempat tertatih-tatih, kesulitan ya, jarang menang, berada di posisi papan tengah ya, di urutan ke-9, tapi di paruh kedua ini mereka progresif, mereka mulai naik. Mereka saat ini juga mulai menempati posisi papan atas, berada di posisi kelima dengan hanya berbeda 1 poin dengan Atletico Madrid. Jadi sepertinya target dari pelatih Barcelona sendiri yaitu Xavi Hernandez yang hanya menargetkan timnya untuk masuk ke Liga Champions musim depan ini kemungkinan bakal terrealisasikan ya atau tercapai melihat performa Barcelona yang mulai membaik begitu. Iya, kemudian rekrutan dari Barcelona sendiri juga cukup berhasil ya di bulan Januari ini. Mereka merekrut Ferran Torres dari Manchester City dan sejauh ini Ferran Torres juga tampil baik. Dia tampil cukup baik ya, bahkan gol dari Frankie De Jong pekan lalu atau di pertandingan kemarin itu juga hasil dari umpan Ferran Torres, asisnya Ferran Torres. Kemudian yang menarik lagi dari papan klasemen di La Liga adalah Real Betis dan juga Sevilla, dua tim yang berasal dari satu kota yang sama yaitu kota Sevilla, wilayah Andalusia. Ini menempati zona Liga Champions dan berada di posisi 2 dan 3. Ini tentu saja kejutan ya, terutama bagi Real Betis sendiri. Mereka berhasil menempati 3 besar dan bahkan Real Betis cukup jauh, unggul 4 poin dari Atletico di posisi ke-4. Jadi itu untuk klasemen di La Liga. Kemudian kita ke Italia atau Serie A Italia. Di Liga Serie A Italia posisi puncak klasemen ini untuk sementara dikuasai oleh Internazionale atau Inter Milan dengan nilai 53 poin. Inter Milan 53 poin, kemudian di posisi kedua ada Napoli dengan 49 poin. AC Milan di posisi ketiga, nilainya sama dengan Napoli yaitu 49. Kemudian ada Atalanta di posisi keempat dengan nilai 43 poin. Iya, 43 poin. Benar. Kemudian ada Juventus dengan nilai 42 poin. Jadi Itali
Saat ini Inter memimpin klasemen dengan nilai 53 poin dan mereka masih punya satu pertandingan tersisa yang ditunda kemarin melawan Bolonya, itu diakibatkan karena Covid. Ini jadi kalau Inter misalnya nanti menang melawan Bolonya, maka mereka bisa unggul sampai 7 poin dari Napoli dan Milan yang berada di posisi kedua. Artinya mereka unggul 4 poin dari Napoli dan Milan, kemudian mereka juga masih menyisakan satu pertandingan. Kemudian Milan kemarin bermain imbang melawan Juve ketika Inter menang melawan Venezia, dan di pekan sebelumnya ketika Inter bermain imbang melawan Atalanta, Milan gagal menang melawan Venezia. Artinya Milan gagal memanfaatkan momentum ketika Inter terpleset. Kemudian ketika Inter menang, justru Milan terpleset di tangan Juventus. Milan dan Napoli mungkin bersaing untuk runner up ya. Mereka berdua nilainya sama dan kadang saling salib menyalip. Kemudian Atalanta ini tim yang sangat agresif, tapi performa mereka kurang stabil sehingga saat ini mereka berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 43 poin. 43 poin, hanya berbeda 1 poin dengan Juve. Ini sama seperti di La Liga ya. Juve mulai menembus 5 besar. Sama seperti Barcelona ya. Juve juga mulai mendekati zona Liga Champions mereka. Mereka hanya berjarak 1 poin dari Atalanta di atasnya dan mulai mengincar tiket ke Liga Champions. Tapi kita lihat kalau perbandingan antara jarak atau jarak poin antara posisi ke-1 di La Liga, memuncak klasemen, dengan peringkat ke-5, itu jaraknya sekitar jaraknya 15 poin ya. Jadi La Liga untuk Real Madrid yang berada di puncak klasemen dengan Barcelona di posisi ke-5 itu jaraknya sekitar 15 poin. Sangat jauh sekali. Kemudian kalau di Serie A jarak antara Inter Milan yang berada di puncak klasemen dengan Juventus yang berada di posisi ke-5 itu jaraknya hanya 11 poin. Jadi cukup dekat, cukup rapat juga persaingan antara di Serie A dan di La Liga. Itu persaingannya lebih ketat di Serie A. Serie A mungkin Inter menjauh ya, tapi dua tim di bawahnya Milan dan Napoli nilainya sama. Kemudian di 4 dan 5 Juve dan Atalanta juga berbeda 1 poin, mirip dengan La Liga ya. Di La Liga posisi 4 dan 5 juga berbeda 1 poin, tapi posisi 2 dan 3 yaitu Sevilla dan si Real Betis berbeda cukup jauh, yaitu 6 poin. Jadi untuk La Liga mungkin yang berpacu penantang juara itu hanya Real Madrid dan Sevilla yang punya potensi untuk menantang Real Madrid dalam perburuan di gelar juara. Sementara di Italia masih ada 3 tim yang bisa menjadi kandidat kuat penantang juara. Milan dan Napoli adalah masih berpeluang untuk menjadi penantang Inter dalam perburuan gelar juara. Tentu ini masih terlalu jauh ya untuk berbicara mengenai gelar juara karena ini baru bulan Januari. Mungkin nanti bulan Maret itu mulai terlihat tim mana yang memang benar-benar akan menjadi juara di musim ini. Ya, saya kira demikian untuk edisi pertama dari Tunet Gibol kali ini. Ya, sampai jumpa.